Halo standar semua, kita bahas kuis pekan ke-13 Financial Forecasting and Planning. Kita mulai dari soal pertama. Karena perencanaan keuangan atau financial planning biasanya dilakukan di tengah kondisi yang tinggi ketidakpastian, maka apa impact-nya? Apakah biasanya tidak sepadan dengan waktu dan biaya yang telah dikeluarkan? Nah, ini tidak ya, karena financial planning ini memang harus dilakukan. Jadi waktu dan biaya ya memang harus dikeluarkan untuk itu gitu. Terus kemudian apakah jangka waktunya cukup hanya untuk beberapa bulan saja? Ini tergantung ya. Apakah dia short term atau long term? Kalau short term memang perspektifnya hanya 1 tahun. Ya kalau long term itu 3-5 tahun. Jadi tidak juga ini kalau untuk beberapa bulan saja, tergantung dia short term atau long term. Terus berikutnya, penting untuk menyusun contingency plan untuk merespon peristiwa yang tidak terduga. Nah ini mungkin ya, kita kasih tanda dulu. Berikutnya, harus menghindari isu spesifik seperti sumber pembiayaan apa yang digunakan. Nah justru ini juga jadi bagian yang harus ditentukan ya dalam financial planning, yaitu sumber pembiayaannya. Jadi yang paling tepat adalah untuk menyusun contingency plan atau rencana kontingen untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Berikutnya, perencanaan keuangan jangka pendek akan menghasilkan, nah ini jelas ya, yang disebut dengan cash budget. Terus kemudian nomor berikutnya, apa unsur terpenting dalam mengembangkan financial planning bagi perusahaan? Menentukan metode depresiasi. Ya ini benar tapi bukan yang terpenting, karena ya ini kan ada kebijakannya gitu ya, ada di standar akuntansi, tinggal mengikuti apa yang ada. Terus menentukan jumlah dividen yang dibayarkan, ini ada di bagian bawah malah ya, di porsi equity. Memproyeksikan tingkat bunga pinjaman, ini ada di debt. Memproyeksikan pendapatan dari penjualan, nah ini yang paling penting, karena pendapatan ini kan ada di paling atas ya, di laporan laba rugi, revenue itu ada di paling atas, baru diikuti dengan expense di bawahnya. Jadi yang paling benar adalah ini, memproyeksi pendapatan dari penjualan, itu yang dilakukan di percentage of sales method di bagian atas, yang bagian pertama. Berikutnya, manakah dari pernyataan berikut tentang metode percent of sales, metode dari financial forecasting yang paling tepat? Apakah merupakan metode yang paling jarang digunakan? Tidak juga, ini malah justru yang sering digunakan karena relatif simple. Merupakan metode financial forecasting yang jauh lebih tepat dibandingkan dengan cash budget. Ini beda perspektif waktunya ya. Kalau cash budget itu short term, kalau percentage of sales method itu biasanya digunakan di long term, jadi ini bukan untuk dibandingkan. Terus metode ini memperkirakan tingkat pengeluaran aset atau kewajiban untuk periode mendatang sebagai persen dari perkiraan pendapatan penjualan. Nah ini kayaknya ya, kita kasih tanda dulu, kita cek dulu bawahnya. Memproyeksikan semua kewajiban sebagai persentase dalam jumlah tetap dari penjualan. Yang dihitung persentasenya adalah liabilities yang dia itu terkait langsung dengan sales, dan biasanya tidak ada interestnya, no interest bearing. Ini juga salah, maka yang paling benar adalah yang C ya, yang nomor 3, yaitu metode ini memperkirakan tingkat pengeluaran aset atau kewajiban untuk periode mendatang sebagai persentase dari perkiraan pendapatan penjualan. Berikutnya Apple
memiliki penjualan sebesar 10 juta, persediaan sebesar 2 juta, menggunakan percent of sales method, menyusun financial forecasting. Jika Apple bermaksud menghasilkan penjualan 14 juta, investasi yang dibutuhkan berapa? Ini kita hitung persentase salesnya dulu ya terhadap inventory. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Nah, untuk menghitung persentase persentase of sales method untuk tahun berikutnya di financial planning, itu dibilang bahwa sales itu naik 14. Nah, berapa inventory yang dibutuhkan? Maka kita tinggal kalikan ya, 0,2 dari 14 sama dengan 2,8 juta. Berikutnya tadi apel, sekarang durian. Durian memiliki penjualan 7,5 juta, comparable 450.000. Menggunakan percent of sales method juga. Jika perusahaan merencanakan menghasilkan 9 juta, berapa comparable durian company. Nah, comparable ini terkait langsung dengan sales ya, salesnya naik maka comparable juga diasumsikan akan ikut naik. Nah, kita hitung dulu nih persentase sales dari AP tahun historical 0,45, 450.000 ya, dibagi 7,5 juta sama dengan 0,06. Ketika sales naik 9 juta, maka comparable akan naik, nah ini 0,06 dari sini ya, kali 9 juta. 9 jutanya dari sini dengan 540.000. Berikutnya, Geruk Company memiliki penjualan 83 juta, fixed asset 22,4 di 2000x8. Terus menyusun financial forecasting, ditargetkan penjualan 94 juta di 2000x9. Diketahui minimum biaya yang dibutuhkan untuk ekspansi fixed assetnya yaitu sebesar 4 juta. Nah, ini sama ya, kita hitung percentage of sales methodnya berarti 22,4 di 2000x8 di tahun historical dibagi 83 dikali target penjualan di 2000x9 kali 94 sama dengan 0,27 kali 94 sama dengan 25,4. Nah, apakah ini jawabannya? Tunggu dulu. Ini diketahui bahwa minimum biaya yang dibutuhkan untuk ekspansi sebesar 4 juta. Kalau 25,4 kita kurangkan dengan 22,4 di tahun historical, itu kita akan mendapatkan berapa? 3 juta ya. Padahal minimum yang dibutuhkan untuk ekspansi udah dibilang 4 juta. Jadi yang harus dikeluarkan oleh Geruk oleh perusahaan adalah 22,4 ditambah 4 juta. Jadi 26,4 juta. Ini yang paling minimal, paling minimum. Jawabannya adalah yang 26,4 juta. Berikutnya, discretionary financing needs menunjukkan apakah pembelian yang dibiayai bersifat opsional bukan berdasarkan kebutuhan. Enggak ya, nothing to do dengan DFN. Terus bahwa manajemen dapat memilih bentuk pembiayaan berbentuk utang maupun ekuitas. Nih bisa jadi kita kasih note dulu bahwa manajemen dapat memilih bentuk pembiayaan berbentuk utang, menerbitkan saham baru, atau memanfaatkan laba ditahan. Nah, ini memanfaatkan laba ditahannya ini udah include ya, karena ketika kita menghitung DFN, tambahan dari retain earning kan kita sudah perhitungkan di komponen ekuitas, jadi sudah include.
Terus berikutnya, bahwa manajemen memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan penggunaan laba ditahan. Ya ini benar, tapi penjelasannya seperti tadi ya, sudah include. Jadi DFN-nya itu sendiri bentuknya adalah kita lihat apakah bisa dikeluarkan dalam bentuk liabilities debt yang ada bearing interest-nya dan tidak terkait langsung dengan sales maupun ekuitas. Jadi ini jawabannya. Mana dari berikut ini yang mengurangi discretionary financing needs? Apakah peningkatan proyeksi piutang, account receivable? Tidak. Apakah peningkatan proyeksi utang dagang, account payable? Nah, ini yang spontaneous ya, financing needs. Ini jawabannya, tapi kita note dulu, kita cek dulu di bawahnya. Peningkatan proyeksi dividen, ini bukan. Peningkatan proyeksi piutang dan dividen, nah, ini jelas bukan. Jadi yang mengurangi discretionary financing needs adalah account payable. Berikutnya, Ratencroft pembayaran kebutuhan total aset sebesar 50 juta untuk mencapai penjualan 65 juta. Pro forma account payable-nya 8, accrued expense-nya 2, long term debt-nya 10, ekuitas 25. Jika perusahaan memutuskan memenuhi DFN melalui notes payable berjangka waktu 5 tahun, berapa nominal pinjaman? Nah, ini kita lihat ya, pro forma asetnya 50. Ini pro forma asetnya 50 dipenuhi dengan liabilities accrued expense-nya 2, terus kemudian account payable-nya 8, long term debt-nya 10. Jadi total liabilities-nya 22 tambah 8 tambah 10. Equity-nya 25. Jadi total liabilities plus equities sama dengan 20 tambah 25 sama dengan 45. 45 kita akan gunakan untuk membiayai aset sebesar 50, berarti kurang 5 ya. Maka yang harus dicari DFN notes payable-nya itu adalah 5 juta. Nah, demikian pembahasan kuis pekan ke-13.